semuanya. Dan di video kali ini gue akan sedikit membahas manga Black Clover chapter 195 guys. Oke, jadi seperti kita tahu guys, pada chapter sebelumnya kita sudah melihat kekuatan tersembunyi Charmy yang sangat luar biasa hebatnya. Dan pertarungan di dalam Istana Bayangan pun masih berlanjut sampai saat ini. Gak cuma sampai di situ aja, tentunya pada chapter kali ini juga ada beberapa hal-hal penting menarik yang tentunya patut untuk kita bahas. Langsung aja yang pertama, pertarungan Charmy versus Real masih berlanjut. Ya, pada awal chapter di sini kita diperlihatkan oleh serangan Charmy yang sebelumnya berhasil mengenai Real, tapi di sini Real belum kalah guys. Dan pertarungan mereka pun masih berlanjut. Charmy yang saat itu sedang sibuk bertarung melawan Real menyuruh Asta dan Mimosa untuk lanjut jalan dan meninggalkannya. Nah, karena perintah Charmy tersebut, Asta dan Mimosa pun memutuskan untuk meninggalkan Charmy guys. Usaha Charmy untuk menahan Real patut kita apresiasi, karena kalau lihat dari keadaannya, jalan menuju ruangan lain beberapa sudah tertutup akibat reruntuhan pertarungan mereka. Jadi jika Asta dan Mimosa saat itu tidak meninggalkan Charmy, ada kemungkinan bahwa jalan yang akan mereka lewati bakal tertutup semua guys. Lanjut yang kedua, Noelle tidak sendirian, Kapten Jack datang membantu. Selanjutnya kita diperlihatkan adegan kelanjutan pertarungan antara Noelle versus Elvana. Yang dimana di sini Noelle masih terlihat kerepotan ya guys melawan si Elvana ini. Bahkan serangan-serangan Noelle pun tidak mempan terhadap Vana. Nah, jadi ceritanya saat itu Elvana mencoba untuk membakar Noelle. Noelle yang saat itu sedang dalam keadaan terdesak pun mulai mengharapkan adanya kekuatan anti sihir milik Asta. Nah, pada saat Elvana ini ingin membakar Noelle guys, atau ingin menyerang Noelle, tiba-tiba tanpa terduga dari arah lain ada serangan tebasan yang menyerang Elvana. Ya, bukannya Asta yang diharapkan datang oleh Noelle, tapi yang datang justru Kapten Green Mantis, Jack the Ripper. Ya, seperti yang kita tahu guys, sebelumnya tuh Kapten Jack sudah masuk terlebih dahulu ke Istana Bayangan bersama Kapten Yami. Dan akhirnya pada chapter kali ini pun Kapten Jack dimunculkan kembali gitu. Tapi sayangnya Kapten Yami sampai chapter kali ini belum dimunculkan sama sekali dan tidak diketahui keberadaannya ada di mana. Terus yang konyolnya, pada saat kedatangan Kapten Jack, bukannya bersyukur, si Noelle di sini malah cekcok gitu sama Kapten Jack. Ada-ada aja dah. Dan apakah kedua orang yang tidak bisa akur ini akan bisa bekerja sama untuk mengalahkan Elvana? Patut untuk kita tunggu guys. Lanjut yang ketiga, Elf David atau Baval telah dikalahkan. Oke, selanjutnya adegan berlanjut ke tempat Asta dan Mimosa berada. Jadi setelah Asta dan Mimosa meninggalkan Charmy, di ruangan selanjutnya mereka menemukan tubuh dari David guys, atau bisa juga kita sebut Baval. Di sini David sedang tergeletak seperti habis dikalahkan oleh seseorang. Nah, ini guys yang menjadi pertanyaan, siapakah orang yang telah mengalahkan si David ini? Di sini gue punya beberapa dugaan siapa aja kemungkinan orang yang telah mengalahkan si David ini guys. Yang pertama itu ada Kapten Yami. Seperti kita tahu ya, Kapten Yami itu lebih dulu masuk ke Istana Bayangan bersama Kapten Jack. Dan sampai saat ini pun keberadaan Kapten Yami belum diketahui di Istana Bayangan. Jadi ada kemungkinan setelah Kapten Yami masuk ke Istana Bayangan, dia bertemu dengan Elf David atau si Baval ini. Dan si David pun berhasil dikalahkan oleh Kapten Yami. Yang kedua ada Kapten Jack. Sama seperti Kapten Yami, Kapten Jack adalah orang yang lebih dulu masuk Istana Bayangan sebelum 6 orang setelahnya. Seperti kita tahu guys, saat ini tuh Kapten Jack sedang bersama Noelle melawan Elvana. Tapi yang jadi pertanyaan, kemanakah Kapten Jack sebelum menemui Noelle? Ya, jadi ada kemungkinan sebelum menemui Noelle, si Kapten Jack ini lebih dulu berhadapan dengan si David. Barulah Kapten Jack menuju tempat Noelle. Terus dugaan yang ketiga ada Kapten Nozel. Seperti kita tahu, sejak masuk ke Istana Bayangan bersama 5 orang lainnya, hanya Kapten Nozel saja yang belum ditampilkan keberadaannya guys. Ya, jadi ada kemungkinan secara terpisah si Kapten Nozel ini bertemu dengan David. Dan David pun berhasil dikalahkan. Dan dugaan yang keempat ada pria misterius Lone. Nah, setelah merasakan adanya energi sihir yang sangat kuat yang mengelilingi tempat tersebut. Dan anehnya, kekuatan sihir yang dirasakan Mimosa ini bukan berasal dari manusia maupun dari elf guys. Lalu Mimosa memakai sihir bunga petunjuknya untuk mendeteksi sihir tersebut. Dan benar aja gitu, di ruangan bawah Mimosa berhasil mendeteksi 3 elf dan salah satunya adalah Yuno. Gak cuma 3 elf aja, tapi di sini Mimosa juga merasakan energi sihir yang kekuatannya bukan berasal dari manusia maupun dari elf, yang dimana energi sihir ini adalah milik dari Lone. Ya, jadi ada kemungkinan sebelum berada di tempat Yuno, si Lone ini lah orang yang mengalahkan David guys. Tapi walaupun terlihat tidak sadarkan diri, sepertinya di sini David masih dalam pengaruh reinkarnasi elf. Karena kalau kita lihat dari fisiknya ya, di wajahnya itu masih ada tato reinkarnasi elf, terus kupingnya juga masih runcing guys. Tapi tentang siapakah yang telah mengalahkan David itu semua masih misterius guys. Dan yang keempat, siapa sebenarnya Lone? Nah, inilah berita heboh yang ada pada chapter kali ini guys. Jadi seperti yang kita bahas sebelumnya, Mimosa berhasil mendeteksi energi sihir atau kekuatan sihir yang sangat kuat gitu. Dan kekuatan sihir ini bukan berasal dari manusia maupun dari elf.
Nah, karena rasa penasaran tersebut, di sini Mimosa mencoba untuk mendeteksi sihir tersebut dengan sihir bunga petunjuknya. Dan benar aja, dia berhasil mendeteksi sebuah sihir di ruangan bawah, yang dimana di sana ada 3 energi sihir dari elf, dan satunya adalah energi sihir misterius. Dan satu di antara 3 elf tersebut adalah Yuno, guys. Lalu, satu energi misterius ini adalah karakter baru yang baru saja dimunculkan pada chapter kali ini, yaitu Lone. Karena telah mengetahui situasi tersebut, di sini Asta langsung bergegas menuju ruangan Yuno berada. Jadi ada kemungkinan pada chapter selanjutnya kita akan melihat Asta berada di tempat Yuno. Oke, lanjut. Setelah itu adegan pun berlanjut di tempat Yuno berada. Seperti yang kita lihat di sini, guys, di sini Yuno sudah disambut oleh 3 orang, yaitu ada Raya, Patri, dan juga Lone. Dan di chapter kali ini pun kita juga mendapatkan info baru bahwa nama elf yang telah merasuki Luno atau yang menjadi reinkarnasi Yuno adalah Ado. Dan di sini pun juga telah terkonfirmasi secara tidak langsung bahwa kalungnya Yuno itu adalah batu sihir terakhir. Seperti yang kita lihat di sini Patri mencoba untuk menyerang Yuno untuk mengambil batu sihirnya. Tapi dengan mudahnya Yuno dapat menghindari serangan Patri karena dia memiliki sihir mana zone. Lalu Yuno pun membalas serangan ke mereka bertiga, guys. Tapi tanpa disadari, tidak lama setelah Yuno melancarkan serangannya, tiba-tiba Lone muncul dan mencoba untuk merebut kalungnya, guys. Dan anehnya tuh kehadiran si Lone ini benar-benar nggak bisa dideteksi oleh Yuno. Padahal saat itu Yuno sedang memakai sihir mana zone, yang harusnya sihir mana zone ini bisa mendeteksi sebuah mana. Aneh banget kan si Lone ini? Ya awalnya sih si Lone ini tidak berhasil gitu mengambil kalungnya si Yuno, guys. Tapi tidak lama setelah itu, tiba-tiba kalungnya Yuno sudah berpindah ke tangan Lone. Dan ternyata kemampuan si Lone ini adalah dapat memindahkan secara paksa objek yang ada di sekitarnya dengan cara disentuh. Walaupun hanya dalam sekali sentuhan, guys. Ya macam kemampuan teleportasi benda gitulah. Oke, kita lanjut. Nah, nggak lama setelah si Lone ini mendapatkan kalungnya Yuno, di sini Raya memuji si Lone, guys. Lalu si Lone mengatakan, dengan begini hutangku sudah lunas. Tapi ternyata saat itu si Raya tahu bahwa si Lone ini sedang berbohong. Lalu Raya bertanya, siapakah sebenarnya si Lone ini? Dan tiba-tiba seketika di sini Lone menunjukkan sebuah senyuman yang sangat creepy, guys, macam-macam senyuman Joker gitulah. Pokoknya senyum-senyum jahat dah. Lalu tidak lama setelah itu muncul lubang hitam di tubuhnya Raya, dan Raya pun terkena serangan dari lubang hitam tersebut. Dan serangan tersebut tentunya dilakukan oleh si Lone ini, guys. Dan pada akhir panel di sini kita diperlihatkan sebuah narasi yang mengatakan sebuah wujud yang bukan manusia maupun elf telah muncul. Wadaw. Nah, gue yakin ini menghebohkan kalian semua, guys. Dan kalian pun pasti bertanya-tanya tentang siapa sih sebenarnya si Lone ini gitu. Terus kalau bukan manusia dan bukan elf, terus siapa gitu si Lone ini? Nah, setelah gue cari-cari dan gue lihat-lihat forum, komentar-komentar orang, dari sekian banyaknya dugaan, yang paling banyak tuh satu, si Lone ini adalah Nero. Alasannya simple, karena sejak Nero memasuki Istana Bayangan, karakter Nole ini baru ditunjukkan, guys. Ditambah lagi saat ini Nero tuh nggak ada di samping Yuno. Padahal seharusnya saat ini Nero sedang berada di Istana Bayangan. Tapi kenyataannya si Nero ini nggak ada di samping Yuno. Jadi banyak yang berpikir bahwa si Lone ini adalah Nero. Apalagi di sini si Lone ini jelas-jelas bukan berada di pihak para elf gitu. Jadi semakin banyak lah yang menduga-duga bahwa si Lone ini adalah Nero, guys. Tapi menurut gua teori ini tuh masih belum kuat dan masih gantung banget gitu. Ya karena memang bisa aja gitu si Nero saat masuk Istana Bayangan terpisah dengan Yuno. Dan saat ini Nero berada di ruangan lain. Jadi mungkin aja gitu si Nero-nya kepisah, bukan berarti si Nero ini Lone. Nah terus yang kedua, di forum itu banyak yang menduga atau berkomentar bahwa si Lone ini adalah demon ataupun iblis. Dan komentar yang menduga tentang si Lone ini iblis tuh banyak banget di forum-forum, guys. Alasannya adalah karena si Lone ini tuh kekuatannya misterius. Dia bukan manusia maupun bukan elf. Jadi dia terus apa gitu. Jadi ada kemungkinan dia ini berasal dari ras lain, yang kemungkinan rasnya adalah ras iblis. Tambah lagi saat itu Yuno tidak bisa mendeteksi energi sihir dari si Lone ini. Dan seperti kita tahu, seseorang yang tidak bisa dideteksi oleh sihir sensor hanyalah orang yang tidak memiliki kemampuan sihir atau orang yang memiliki kemampuan anti sihir seperti Asta. Dan seperti yang kita tahu juga, kemampuan anti sihir Asta itu berasal dari Grimoire-nya, yaitu Grimoire Semanggi Berdaun 5. Yang dimana sudah dijelaskan pada episode 1 bahwa Grimoire Semanggi Berdaun 5 ini menyimpan sebuah kekuatan iblis. Dan itu berarti bisa aja salah satu kekuatan iblis adalah kekuatan anti sihir. Jika itu kita dasarkan pada kemampuan Grimoire-nya si Asta. Ditambah lagi senyumnya Lone di sini mengingatkan kita pada senyum iblis yang ada pada diri Asta. Jadi itu makin memperkuat bahwa si Lone ini adalah iblis, guys. Tapi menurut gua teori ini masih gantung, guys. Masih gantung dan janggal gitu. Kenapa gue bilang janggal? Karena gue sendiri pun juga bingung gitu. Yang gue bingung adalah yang pertama, kalau Lone mempunyai kekuatan anti sihir dan Yuno tidak bisa mendeteksi kekuatan sihir Lone tersebut, kenapa sebelumnya Mimosa di tempat yang jauh justru bisa mendeteksi kekuatan dari si Lone ini? Aneh banget kan? Coba tuh kalian pikir. Yuno yang deket, dia nggak bisa deteksi. Sedangkan Mimosa yang jauh, dia bisa deteksi.
Aneh banget kan? Kalau menurut kalian kenapa coba? Apakah si Lone ini dapat memanipulasi keberadaan energi sihirnya? Pokoknya masih bener-bener misterius banget dah ini orang guys. Terus yang kedua, kalau berdasarkan soal senyumnya yang mirip dengan iblis, senyumnya Ladros pun juga mirip sama iblis guys. Padahal kita tahu kalau si Ladros itu bukan iblis. Jadi menurut gue belum ada bukti yang kuat gitu tentang siapa sebenarnya si Lone ini. Terus gue juga menemukan salah satu komentar di forum yang komentarnya sangat menarik perhatian gue guys. Menarik karena teori dia atau komentar dia ini berdasarkan mitologi kuno atau mitos kuno yang ada di dunia elf yang ada di dunia kita gitu. Jadi komentar dia ini benar-benar dia ambil dari cerita-cerita elf yang ada di dunia kita, di dunia nyata. Jadi sekalian gue jelasin aja ya. Jadi kira-kira tuh isi komentarnya, translate-nya kira-kira intinya kayak gini guys. Dalam mitologi kuno yang menjadi dasar para elf, ke-10 atribut itu bisa juga orang ya, atau 10 orang Sephiroth dari Tree of Life atau pohon kehidupan. BTW pohon kehidupan elf itu sama aja kayak lambang Sephira guys, sama aja kayak bentuk dari istana bayangan. Memiliki counterpart. Ya, seharusnya di sini gue bacanya counterpart, tapi di situ gue ngomongnya counterpart. Jadi maaf ya netizen, namanya juga nggak nyadar. Counterpart ini juga bisa dibilang apa ya, kopian gitu, salinan kayak diri kita yang lain lah ibaratnya gitu. Dalam pohon kematian di underworld, dunia bawah. Jadi underworld itu dunia bawah atau bisa juga disebut neraka gitu. Salinan tersebut dipanggil atau disebut shadow. Shadow itu bayangan. Dan kemungkinan besar mereka lah yang menjadi dasar iblis di universe Black Clover. Jadi menurut dia nih, menurut yang komentar ini, yang menjadi dasar dari iblis yang ada di dunia Black Clover itu adalah salinan atau bayangan dari para elf yang berasal dari underworld. Sama seperti iblis di pedang Lich. Berarti iblis yang di pedang Lich itu iblis yang ada dalam diri Asta ya. Soalnya kan pedang Asta itu juga pedang Lich dulunya. Yang mungkin itu adalah shadow dari Lich. Jadi menurut dia iblis yang di pedang Asta itu merupakan bayangan dari Lich atau Lich yang berasal dari underworld. Iblis yang merasuki Lone ini kemungkinan adalah shadow-nya sendiri yang telah mengalahkannya entah bagaimana. Jadi dia berpikir apa ya? Jadi dia berpikir saat ini tuh yang ada di tubuh si Lone ini bukanlah jiwa utamanya gitu, melainkan shadow-nya yang berasal dari underworld. Kalau kayak gini sih gue nganggapnya bukan ini ya, bukan iblis gitu, nganggapnya gue malah seperti drunk elf. Soalnya kan si elf ini kan salinan dari elf-elf yang ada gitu. Ya tentunya si shadow ini berasal dari dunia underworld atau bisa juga disebut neraka. Jadi menurut dia tuh yang bereinkarnasi ke dunia nyata ini atau ke dunia yang dipanggil di alam Black Clover ini bukanlah si Lone jiwa utamanya, melainkan si shadow-nya. Jadi kalau kayak gini sih lebih ke dark elf ya, kayak elf gelap gitu. Yang dimana shadow-nya ini sudah pasti sifatnya berbeda dari elf utamanya, dari jiwa utamanya. Jadi ini sih kayak dark elf menurut gua guys. Tapi masuk akal juga sih, soalnya kan banyak dari mangaka tuh yang mengambil kisah cerita atau inspirasi berdasarkan dunia nyata gitu. Dan komentar dia tuh diambil dari kisah mitologi kuno tentang elf yang ada di dunia kita. Wah ini menarik sih guys. Tapi by the way ngomongin soal Lone, mungkin kalian mengira si Lone ini pertama kali dimunculkan pada chapter 195 ya guys. Tapi ternyata enggak guys, enggak. Jadi tuh ternyata sebelumnya Lone ini sudah pernah ditampilkan pada chapter 134 dan 166 pada saat flashback para elf. Tapi emang bener gitu, aneh gak sih? Dari semua elf yang dimunculkan pada flashback, kita kenal semua gitu, kita tahu semua identitasnya. Tapi ada satu elf misterius yang identitasnya tidak kita ketahui tapi dimunculkan pada flashback. Dan harusnya kita tuh sadar, elf misterius yang dimunculkan pada flashback ini yang kita tidak ketahui namanya pasti bakal berhubungan sama cerita kedepannya gitu. Tapi ternyata kita nggak peka gitu, nggak sadar. Dan nganggap satu elf yang misterius itu cuman pemeran cameo doang gitu, cuman pemeran sampingan doang. Jadi tuh ternyata dari dulu Yuki Tabata Sensei itu udah ngode-ngode ke kita bahwa ada salah satu elf yang bakal berhubungan sama cerita kedepannya gitu. Dan kita tidak menyadari itu. Oh my god. Tepuk tangan buat Yuki Tabata Sensei. Gila, plot twist sekali ya. Tapi mau apapun teorinya, entah si Lone ini adalah Nero, iblis maupun Dark Elf sekalipun, kebenarannya masih belum kita pastikan guys. Jadi masih banyak kemungkinan-kemungkinan yang terjadi ke depannya. Terus buat kalian yang punya pendapat sendiri atau opini sendiri tentang si Lone ini, juga bisa tuliskan di komen ya, biar kita diskusi bareng-bareng gitu. Oke. Ya itu aja sedikit video pembahasan gua tentang manga Black Clover chapter 195. Terima kasih telah menonton video ini. Jika ada salah-salah kata gua maaf, dan sekiranya ada yang kurang bisa kalian tamat sendiri di kolom komentar. Oke. Dukung terus channel Bang Fatur dengan cara di subscribe. Karena dengan kalian subscribe channel ini, itu artinya kalian juga mendukung untuk mengembangkan channel ini guys. Dan gua pun juga makin semangat untuk buat video ke depannya. Terus jangan lupa untuk like and share-nya juga. Gak ketinggalan buat follow IG gua di @fatur1998 tentunya. Pokoknya stay tune terus, tunggu video selanjutnya, dan terima kasih.